Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam. Salam. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa dilimpahkan di dalam kehidupan kita. Mari pada kesempatan pagi yang indah ini bersama-sama kita menghadap kehadirat Allah. Kita siapkan hati kita untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Di saat yang teduh ini kita bersama-sama menghadap tata Allah. Bersama-sama kita pujikan dengan pujian nomor 454, indahnya saat yang teduh. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Ibadah kita pada pagi hari ini akan terlaksana oleh karena pertolongan Tuhan kita yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya serta tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah kiranya atas jemaat sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Ketika Kristus dikaruniakan di dunia, para malaikat di surga memuji memuliakannya. Dan saat ini Tuhan sudah ada di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu dengan penuh sukacita bersama-sama kita pujikan Kidung nomor 97 bait pertama dan kedua. Malaikat dari surga sayap tentang Surga sayap
dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Amin. Berdasarkan firman Tuhan ini, marilah bersama-sama kita mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Jemaat, kami mohon untuk bangkit berdiri. Jikalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Oleh karena itu, marilah bersama-sama kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan di dalam doa yang demikian. Ya Tuhan, Engkaulah Allah yang maha besar dan hebat. Engkaulah Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia. Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Perkenankan pada pagi hari ini Tuhan, kami merendahkan hati kami. Kami mengakui di hadapan-Mu bahwa kami sudah berbuat dosa dan sudah bersalah, serta sudah berbuat jahat. Oleh sebab itu ya Tuhan, dengarlah kiranya akan doa kami ini, dan ampunilah kiranya segala dosa kami, karena di dalam kami mempersembahkan segala keperluan kami di hadapan Tuhan, bukan bertumpu pada kebenaran kami, melainkan kepada segala rahmat-Mu yang amat berlimpah itu. Amin. Berita pengampunan dosa. Jikalau kita mengaku segala dosa kita, maka Allah itu setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Karena dengan anugerah itu kita diselamatkan oleh sebab iman. Maka hal itu bukannya pekerjaan kita, melainkan karunia Allah. Oleh sebab itu syukur kepada Allah karena anugerah-Nya yang tiada terkira itu. Amin. Hitung nomor 40, bait pertama. Ajaib benar, pembaharu hidupku. Kita pujikan bersama-sama. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini bersama-sama kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita, dan kita juga akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang memperingati hari ulang tahunnya di minggu ini. Namun sebelumnya bersama-sama mari kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 453 bait pertama dan kedua, Yesus kawan yang sejati.
Tidak ada kata lain selain kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena kasih setiamu, maka pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah online kami. Kami percaya Tuhan pagi ini Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau mengurapi setiap hamba-hambamu yang pada pagi hari ini ikut ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam pelayanan ibadah ini. Kiranya Tuhan memberkati kami, sehingga pelayanan kami berkenan di hadapan Tuhan dan menjadikan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Demikian juga pada pagi hari ini, kami berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan, baik yang duduk di dalam kemajlisan, di dalam kepengurusan komisi, di dalam kepengurusan kelompok, di dalam kepengurusan arisan pembangunan, di dalam kepanitiaan Natal, dan semua pekerja di tempat ini, baik pendeta, koster, dan juga teknisi. Kami juga berdoa untuk semua pengajar di gereja ini, baik pengkhotbah di hari Minggu maupun pengajar-pengajar PA dan guru sekolah minggu. Mari Tuhan kiranya Engkau mengurapi setiap hamba-hamba Tuhan ini. Berikanlah kepada kami roh hikmat, kebijaksanaan. Berikanlah kepada kami kewibawaan, kuasa, kelemah lembutan. Sehingga kami bisa melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Dan bila segala sesuatu yang kami kerjakan, kiranya Tuhan berkati. Sehingga semua berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan menjadikan kemuliaan nama Tuhan, bahkan menguatkan setiap iman jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Tuhan, kami tidak lupa berdoa untuk program-program yang telah direncanakan. Kiranya Tuhan berkenan memberkatinya, baik program pembangunan rumah-Mu di tempat ini. Mari Bapa Engkau pakai semua saudara-saudara kami yang ikut ambil bagian di dalam pekerjaan ini. Tuhan berkati dari saudara kami yang mengurus sertifikat sampai dengan komisi pembangunan, bahkan seluruh umat Tuhan yang ambil bagian di dalam mempersembahkan persembahan mereka buat pembangunan pekerjaan rumah-Mu di tempat ini Bapa. Tuhan, kami juga berdoa pada pagi hari ini secara khusus untuk komisi multimedia, di mana di dalam ibadah online ini mereka ikut bekerja melayani Tuhan. Engkau memberkatinya, Engkau memakainya, berikan kekompakan, sehingga kami semua boleh melayani Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak lupa kami berdoa ya Bapa, untuk seluruh panitia Natal, yang saat ini mereka telah merencanakan segala sesuatunya untuk perayaan Natal. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan memakai, Tuhan mengurapi, baik dari ketua sampai para seksinya. Tuhan, berikan kami semangat untuk melayani Tuhan, sehingga di dalam perayaan Natal ini Tuhan, berjalan dengan baik, nama Tuhan dipermuliakan. Sekalipun kami harus mengadakan ibadah Natal secara online, kiranya Tuhan memberkatinya Bapa, sehingga jemaat Tuhan tidak kehilangan makna Natal yang sesungguhnya. Mereka boleh semakin dikuatkan dan dimotivasi. Mereka boleh semakin mengenal kasih Allah yang sungguh luar biasa, sehingga mereka semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa ya Bapa, untuk acara yang telah direncanakannya. Kiranya Tuhan pakai seksi acara, Tuhan berkati, sehingga semuanya Tuhan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Kami berdoa untuk penggalangan dana, Tuhan kiranya mencukupkan segala sesuatu yang kami butuhkan, sehingga persembahan dari semua umat Tuhan bisa dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan di dalam perayaan Natal ini. Tuhan, kami juga merindukan ketika kami bersama-sama merayakan Natal, berikanlah kepada kami cuaca yang indah, sehingga kami bisa merayakannya dengan penuh sukacita Bapa. Kami hanya berserah kepadamu Tuhan, namun kalau Tuhan punya rencana yang lebih indah dari ini semua, kami hanya seturut akan kehendak-Mu ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk kehidupan seluruh umat-Mu Bapa, dari anak-anak balita sampai para lansia, kiranya Tuhan memberkati mereka, berikan kasih karunia dan damai sejahtera, baik di dalam keluarga mereka,
baik di dalam pekerjaan mereka, baik di dalam pendidikan anak-anak-Mu di tempat ini. Mari Tuhan kiranya Kau memberkati semua umat Tuhan di tempat ini. Secara khusus kami berdoa pada pagi hari ini untuk semua umat Tuhan yang sedang merasakan kelemahan fisik. Kami berdoa untuk Pak Suprapto, untuk Pak Kusmanto, untuk Pak Subadi, untuk Mbah Ginem, untuk Mbah Dasuki. Kami juga berdoa untuk Mbah Wagini, Mbah Tini. Kami juga berdoa untuk anakmu Denis. Kami berdoa untuk Bu Kasmiatun. Kami berdoa untuk Pak Riyadi dan juga Ibu Riani. Mari Tuhan, tangan-Mu yang penuh kuasa tumpangkan atas mereka. Tuhan angkat sakit penyakitnya. Tuhan berikan kesembuhan. Tuhan pulihkan fisik mereka. Dan Tuhan kuatkan iman mereka. Supaya mereka senantiasa Tuhan boleh merasakan kasih karunia-Mu di dalam kehidupannya. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan. Untuk anak-anak Tuhan yang masih duduk di dalam bangku pendidikan. Tuhan Kau memberkati mereka. Sekalipun sampai saat ini mereka masih belajar di rumah. Berikan semangat, berikan ketekunan, berikan kesungguhan untuk benar-benar belajar, mengikuti pelajaran yang disampaikan gurunya, sekalipun melalui ibadah online. Tuhan berkati masa depan anak-anak-Mu ini Tuhan. Kami juga berdoa ya Allah, untuk anak-anak Tuhan yang saat ini membutuhkan pekerjaan. Tuhan berikanlah pekerjaan yang terbaik untuk mereka, sehingga mereka bisa merasakan kasih karunia Tuhan. Dan melalui pekerjaan mereka boleh mendapatkan berkat Tuhan, dan bila berkat itu untuk hidupnya, dan juga untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Tuhan kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang rindu mendapatkan atau dipertemukan dengan pasangan hidup mereka. Kiranya Tuhan pertemukan dengan pasangan hidup yang setia, yang takut akan Tuhan, seiman di dalam Tuhan, sehingga mereka boleh membangun bahtera rumah tangga sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan sepenuhnya untuk kehidupan seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap perekonomian jemaat Tuhan. Tuhan Kau tahu saat ini perekonomian bangsa kami sedang mengalami sedikit keprihatinan. Dan umat-Mu juga bisa merasakannya. Mari Tuhan, berikan kesejahteraan di dalam kehidupan umat-Mu. Berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya di masa yang sukar ini, Engkau selalu memberikan kemudahan demi kemudahan bagi kehidupan setiap umat Tuhan di tempat ini. Mari Bapa, Engkau berkati setiap umat-Mu ya Bapa. Tidak lupa kami berdoa untuk para lansia. Mari Tuhan Kau kuatkan imannya, dan berikan roh penghiburan, berikan hikmat, sehingga bisa menerima kondisi fisik dengan rasa syukur dan bisa mengisi waktu-waktu yang ada dengan aktivitas yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari Bapa, Engkau berkati Tuhan semua umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami. Mari Tuhan Kau memberkati bangsa kami ya Tuhan. Bangsa kami saat ini sedang mengalami keprihatinan oleh adanya COVID-19. Saat di bangsa kami masih melakukan pandemi, kiranya Tuhan memberkati bangsa kami, pulihkan ekonomi bangsa kami, pulihkan keadaan keamanan bangsa kami. Tuhan Kau memberkati, berikan damai sejahtera di tengah bangsa kami Tuhan. Berkati Bapa untuk perjalanan pemerintahan di bangsa kami. Tuhan Kau urapi, Tuhan Kau berkati, Engkau pakai semua pemimpin kami. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Kami berdoa untuk Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden. Kami berdoa untuk para menteri Kabinet Indonesia Maju. Kami berdoa untuk para MPR, DPRI, demikian juga DPRD. Kami berdoa untuk pemerintahan daerah yang dipimpin dari gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW. Demikian juga kami berdoa untuk jajaran TNI dan Polri. Kami berdoa untuk gugus tugas dari pusat sampai daerah-daerah. Kami berdoa untuk tim medis, dokter, perawat, dan semua karyawan rumah sakit. Tuhan Kau berkati mereka. Engkau pakai mereka Tuhan, sehingga mereka bisa dipakai Tuhan untuk memberantas virus corona. Mereka bisa dipakai Tuhan untuk memulihkan perekonomian. Mereka bisa dipakai Tuhan untuk menjalankan roda pemerintahan dengan baik, sehingga bangsa kami tetap menjadi bangsa yang teguh. Tuhan Kau berkati bangsa kami ya Bapa. Tuhan secara khusus kami berdoa ya Allah untuk penginjilan di bangsa kami.
Di bangsa ini masih banyak orang yang belum bertobat dan percaya kepada Tuhan. Tuhan pakailah gereja-gerejamu, Tuhan pakailah penginjil misionaris, Tuhan pakailah yayasan-yayasan Kristen untuk menyebarluaskan Injil Tuhan. Sehingga di bangsa ini banyak jiwa-jiwa baru dimenangkan, banyak jiwa-jiwa bertobat, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Bapa, kami rindu bangsa ini penuh dengan kemuliaan-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, mari Engkau berkati penginjilan-penginjilan di bangsa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk anak-anak pun Tuhan yang memperingati ulang tahun di minggu ini. Kami berdoa untuk Ibu Natalia Ningsih. Kami berdoa untuk Ibu Natalia Irasyanti. Kami berdoa untuk Pak Feres Adisyasa. Kami berdoa untuk Mbak Eko Ninik Wahyuni. Kami berdoa untuk Ibu Yuni Yudi. Mari Tuhan, tangan-Mu yang penuh kuasa, umpangkan atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya dengan bertambahnya usia, Engkau tambahkan berkat-Mu atas mereka. Tambahkan kekuatan fisik, tambahkan kekuatan iman, tambahkan di dalam pekerjaan mereka. Berkati segala sesuatu yang dibutuhkan dalam hidupnya. Dan apa yang dirindukannya Tuhan, Engkau yang akan mewujudkan. Apa yang dicita-citakannya Tuhan, Engkau yang akan mengabulkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikanlah mereka ibu rumah tangga yang terbaik bagi suami dan anak-anaknya. Jadikan mereka kepala keluarga yang terbaik bagi istri dan juga anak-anaknya. Berkati masa depan mereka, berkati masa tua mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kasih karunia senantiasa Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kelima saudara kami ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami serahkan doa syafaat kami pada pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukankah berkat Tuhan senantiasa dilimpahkan dalam kehidupan kita? Oleh sebab itu pada pagi hari ini mari bersama-sama kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan mempersembahkan persembahan kita. Kita siapkan persembahan kita sambil memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 299. Bersyukur kepada Tuhan 2 kali. Persembahan kita. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Sungguh kami boleh merasakan campur tangan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Perkenankan pada pagi hari ini untuk mengungkapkan rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Kami bersama-sama mempersembahkan persembahan kami ini. Namun kami menyadari bahwa persembahan kami ini masih jauh sekali dari kesempurnaannya. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami. Mari Tuhan,
Sucikanlah dan kuduskanlah persembahan ini. Sempurnakanlah persembahan ini. Berkati persembahan ini Tuhan. Dari setiap tangan-tangan jemaat Tuhan yang sudah terulur untuk mempersembahkan. Rumah demi rumah. Dibawa bersama-sama di rumah-Mu yang kudus ini. Kiranya Tuhan memberkatinya. Sehingga melalui persembahan ini nama Tuhan boleh dipermuliakan di tengah-tengah pelayanan kami. Berkatilah kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Mari Bapa. Berikanlah kasih karunia dan damai sejahtera di setiap kehidupan jemaat Tuhan. Baik di dalam keluarga mereka, baik di dalam pekerjaan mereka. Dan kiranya Tuhan berikan pertolongan-Mu yang ajaib. Ketika umat Tuhan mengalami kesulitan, mengalami pergumulan di dalam hidupnya, Tuhan, tolonglah mereka. Terima kasih Bapa. Sepenuhnya persembahan kami pagi ini, kami serahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa, kita minta pimpinan dan berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama memuji dan muliakan nama Engkau. Kami percaya Tuhan semua puji-pujian dan doa-doa kami sampai di hadirat Allah menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Dan kami percaya juga Tuhan berkenan atas puji-pujian kami, ikut memperhatikan dan mendengarkan puji-pujian kami. Bapa, tiba saatnya pada pagi ini kami bersama-sama akan mendengarkan sabda-Mu. Tolong Tuhan, sampaikan apa yang hendak Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu. Oleh sebab itu kami mohon urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga semua yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu hanyalah kebenaran firman Tuhan saja. Demikian juga seluruh umat Tuhan yang pada saat ini ikut mendengarkan firman Tuhan ini, Tuhan berkati, berikan penerangan batin sehingga kami semua boleh mengerti maksud dan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Dan biarlah di dalam kehidupan ini Tuhan, kami senantiasa boleh menikmati kasih karunia-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami rendahkan hati kami, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut kebenaran firman-Mu ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambilkan dari Injil Lukas pasal 1, ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-45. Sekali lagi, Lukas 1 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-45. Demikian firman Tuhan. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba-Mu Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai ke telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perkenankan firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul menikmati kasih karunia Tuhan. Sekali lagi,
menikmati kasih karunia Tuhan. Saudara, berbicara Natal tidak bisa terlepas dari kasih karunia Tuhan. Kenapa? Karena dengan adanya kasih karunia Tuhan inilah maka ada Natal. Kalau Tuhan tidak menganugerahkan kasih karunia kepada dunia, maka tidak akan ada Natal. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 jelas dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Maka anaknya yang tunggal itulah yang menjadi juru selamat. Itulah Yesus Kristus Sang Mesias yang menjadi juru selamat. Ini kasih karunia Tuhan. Maka Natal tidak bisa dipisahkan dari kasih karunia Tuhan. Dan kasih karunia Tuhan itu diberikan kepada dunia. Secara khusus kepada orang-orang yang percaya. Yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya pribadi, maka orang tersebut akan menerima kasih karunia. Yang menjadi pertanyaan kita saat ini adalah, apakah kita bisa menikmati kasih karunia itu? Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, hidup ini indah. Hidup ini nikmat. Karena ada kasih karunia itu. Hanya orang-orang yang bisa menikmati kasih karunia, maka merasakan hidup itu nikmat dan indah. Kalau saudara dan saya percaya sungguh-sungguh, maka apapun yang terjadi, kita akan menikmati hidup ini. Karena hidup ini nikmat dan indah. Amin. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saat ini ada yang bertanya dalam hatinya. Bagaimana saya bisa mengatakan hidup ini nikmat dan indah, Pak? Kondisi saya saja sedang tidak baik. Bagaimana saya bisa mengatakan nikmat dan indah kalau saya merasakan fisik saya saja untuk bergerak nggak bisa? Merasakan tubuh saya penuh dengan kesakitan seperti ini. Apakah ini artinya nikmat dan indah? Atau juga mungkin kita saat ini sedang berkata, apakah ini nikmat dan indah, Pak? Sedangkan di hidup kami saat ini sedang mengalami kekurangan, sedang mengalami kesulitan. Ada sesuatu yang belum terpecahkan persoalan kami. Apakah ini indah? Apakah ini nikmat? Apakah itu harus aku nikmati? Atau mungkin juga ada yang berkata, Pak, hidup ini indah dan nikmat, oke. Namun bagaimana bisa saya menikmatinya? Kalau ada orang yang benci saya, kalau ada orang yang tidak suka dengan saya. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia Tuhan diberikan kepada dunia, karena dunia itu sudah rusak. Karena dunia itu sudah tidak terindah lagi. Karena dunia itu tidak bisa dinikmati. Ini manusia semuanya mencari keuntungannya sendiri, berbuat jahat seenaknya. Maka kasih karunia Tuhan itu diberikan di tengah-tengah dunia supaya ini mengubah keadaan dunia. Dan kasih karunia itu diberikan kepada orang percaya supaya orang percaya itu bisa mengubah keadaan dunia. Saudaraku, ini kasih Tuhan Yesus Kristus bisa menikmati kasih karunia itu, sesuatu yang luar biasa. Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita bisa menikmati kasih karunia? Saudara, banyak orang berkata, Pak, di mana toh keadilan Tuhan? Kenapa saya direncanakan Tuhan hidup seperti ini? Sehingga saya tidak bisa menikmati indahnya kasih karunia itu. Kalau seandainya saya semuanya terpenuhi kebutuhan saya, seandainya tubuh saya sehat, seandainya saya nggak ada masalah, oke Pak, mungkin saya bisa menikmati kasih karunia itu. Namun kenyataan hidup saya sedang seperti ini. Sedangkan orang lain betul-betul menikmati dan saya tidak bisa menikmati. Di mana keadilan Tuhan? Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini mari kita merenungkan antara Maria dan Elizabeth. Maria adalah orang yang saleh, orang yang benar. Elizabeth demikian juga, orang yang saleh, orang yang benar. Mereka kedua-duanya menerima kasih karunia Tuhan dalam keadaan kehidupan yang berbeda. Maria bertunangan dengan Yusuf, tukang kayu.
Jelas hidupnya sederhana di situ. Tidak punya apa-apa. Sedangkan Elisabeth, istrinya Imam Zakaria, seorang imam pada waktu itu di Yahudi, sangat diperhitungkan posisinya. Hidupnya dipenuhi dengan segala kebahagiaan. Materi ada, semuanya terpenuhi. Dihormati orang, selalu duduk di depan. Ini Elisabeth sangat menikmati hidup bersama Zakaria suaminya. Dan ketika mengandung pun berbeda. Maria mengandung secara resmi, pernikahan belum terjadi. Baru resmi secara pertunangan. Orang Yahudi memang pertunangan ada sesuatu yang resmi yang sudah bisa dipastikan nanti akan menjadi istrinya. Namun mereka tidak boleh bersetubuh, mereka belum hidup bersama-sama. Dan Maria mengandung. Bagaimana? Pertanyaan orang-orang. Bagaimana pembicaraan orang-orang? Maria mendengar semuanya itu. Elisabeth berbeda. Dia mengandung ketika usianya sudah lanjut. Dan itu sesuatu yang dinanti-nantikan. Sekian puluh tahun selama berumah tangga dengan Zakaria. Orang bersyukur, orang bersuka cita. Semua orang mendukung Elisabeth. Dan ketika melahirkan, ketika persalinan, Maria persalinan di Bethlehem. Pada waktu itu berjalan ke sana untuk sensus penduduk dan sudah tidak ada penginapan dikatakan. Terpaksa harus persalinan di kandang yang sangat sederhana. Tidak ada orang yang menemani di situ. Hanya Maria dan Yusuf. Oke lah, mungkin ada satu orang yang menemani atau dua orang yang ditemani. Namun siapa? Enggak diceritakan dalam Alkitab. Sedangkan Elisabeth ketika persalinan berada di rumah. Di situ suaminya ada. Sahabat-sahabatnya, saudara-saudara semua mendukung dengan sukacita. Semua datang menolong Elisabeth. Ikut bersukacita bersama-sama. Kalau kita bandingkan keadaan ini, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Seolah-olah di sini Tuhan merencanakan hidup Maria ini hidup yang penuh dengan kesusahan, kesukaran, kesulitan dan penderitaan. Sedangkan Elisabeth hidup dengan penuh kebahagiaan, segala materi ada, dukungan saudara ada, kurungan kerabat ada, semua komplit. Enak sekali di sini kalau kita perhatikan. Mungkin seandainya Maria tidak takut akan Tuhan, di mana keadilan Tuhan? Maria mungkin bisa bertanya seperti itu. Kenapa hidupku seperti ini? Tidak seperti saudaraku Elisabeth, hidupnya enak. Sedangkan aku seperti ini, penuh dengan pergumulan dan penderitaan. Namun Maria tidak bertanya seperti itu. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, bahkan kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-39 ya, sampai dengan ayat yang ke-40 di sana dikatakan beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabeth. Kalau kita renungkan sungguh-sungguh pertemuan kedua perempuan ini, sepertinya di situ Maria nggak ada beban sama sekali. Nikmat banget, enjoy banget, mengucapkan salam dengan nikmatnya begitu. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Padahal sebelumnya ketika Maria mendengar berita dari malaikat bahwa dia akan mengandung, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-34 di sana dikatakan seperti ini. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Beritanya mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Lalu kita perhatikan di dalam ayat selanjutnya 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus.
Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bagaimana tanggapan Maria ayat 34? Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Ketika malaikat itu mengatakan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan bahwa Maria akan menerima kasih karunia dan dia akan mengandung seorang anak laki-laki di situ. Maria tidak percaya, bagaimana mungkin hal itu terjadi. Namun malaikat terus sampaikan, menguatkan firman Tuhan itu. Dan bagaimana jawabannya? Ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan. Kalau kita renungkan ayat ini, saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, di sini Maria akhirnya percaya. Dia mempercayai apa yang dikatakan firman Tuhan oleh malaikat ini. Nah, karena dia mempercayai apa yang dikatakan firman Tuhan ini, maka Maria bisa menikmati kasih karunia itu. Dan ketika bertemu dengan saudaranya Elisabet, dia tidak ada beban. Justru dia ada sukacita. Mengucapkan salam pun dengan sukacita. Kenapa? Karena dia percaya akan apa yang disampaikan firman Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita ingin menikmati kasih karunia Tuhan, kita harus percaya kepada firman Tuhan yang selama ini kita dengarkan. Percayai apa yang dikatakan firman Tuhan. Karena dengan mempercayai firman Tuhan, saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, Elisabet mengatakan di dalam ayat yang ke-45, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Orang yang mempercayai firman Tuhan akan berbahagia di sini, akan merasakan firman Tuhan itu, karena apa yang dikatakan Tuhan itulah yang akan terlaksana. Jadi saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, menikmati kasih karunia Tuhan itu tidak tergantung dengan situasi dan kondisi hidup kita. Kalau kita bisa percaya kepada firman Tuhan itu akan kita alami dalam hidup ini, maka kita akan menikmati kasih karunia itu. Itulah yang dilakukan oleh Maria. Sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, keadaan Maria tidak menguntungkan sebetulnya. Secara ekonomi lemah. Saudaraku dikasih Tuhan, penuh dengan pergumulan, penuh dengan penderitaan. Namun dia bisa menikmati kasih karunia Tuhan. Mengapa? Karena dia percaya kepada firman Tuhan. Dan orang yang percaya firman Tuhan, dia akan mengalami kebahagiaan dalam hidupnya. Karena firman yang disampaikan itu akan dialami dalam hidup ini. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus. Mari, apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetap percaya kepada firman Tuhan. Tuhan menjadikan langit dan bumi dengan firman-Nya. Tuhan menjadikan umat manusia dengan firman-Nya. Dan segala sesuatu yang dikehendaki Tuhan disampaikan dengan firman-Nya. Dan itu pasti akan. Yang selanjutnya, saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau ingin menikmati kasih-Nya Tuhan, ya, tidak hanya mempercayai firman Tuhan, tetapi juga mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Ya. Kalau ingin menikmati kasih karunia Tuhan, kita harus mempercayai firman Tuhan dan mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Artinya mempercayakan hidup ini kepada Tuhan, kita ikuti apa kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Maria mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu.
Dia memposisikan diri, aku ini hamba Tuhan. Dibanding dengan Tuhan, bukan siapa-siapa aku. Oke lah, jadilah kehendakmu. Ini seperti dengan pengajaran Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadilah kehendakmu. Bukan kehendak kita. Apa yang terjadi dalam hidup kita, semua kehendak Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita perhatikan di dalam Mazmur 135 ayat yang ke-5 dan 6. Di sana dikatakan seperti ini. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit, di bumi, di laut, di segenap samudra raya. Perhatikan baik-baik. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya. Termasuk Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di dalam kehidupan manusia. Di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan saya dan saudara. Segala sesuatu yang kita alami dalam hidup ini, itu terjadi atas kehendak Tuhan. Dan kalau kita mengalir, mengikuti akan kehendak Tuhan, maka kita akan bisa mengalami kasih karunia itu. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, entah suka maupun duka, entah enak atau tidak enak, entah ringan atau berat, entah sakit atau sehat, semua yang terjadi dalam hidup kita, itu atas kehendak Tuhan. Dan ketika kita bisa terima itu, maka kita akan bisa menikmati kasih karunia Tuhan. Orang tidak bisa mengerti sampai akhir memang. Dan Tuhan punya rencana. Rencananya indah pada waktunya. Ini harus kita pegang. Sekalipun kita tidak mengetahui akhirnya nanti akan kayak apa. Namun kita mempercayai bahwa pada akhirnya nanti indah pada waktunya. Dan kalau Tuhan punya kehendak atas hidup kita yang saat ini kita sedang diproses oleh Tuhan, ikuti proses itu, ikuti kehendak Tuhan itu, terima kenyataan yang ada, terima apa yang terjadi, bagaimanapun keadaan kita, syukuri itu. Itulah kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Maka ketika kita bisa mengerti itu, kita bisa menerima semuanya itu, kita akan menjadi orang-orang yang bisa menikmati kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Dan ketika kita bisa menikmati kasih karunia Tuhan dalam hidup kita, saudara, indah, nikmat hidup ini. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam Alkitab, banyak cerita-cerita di Alkitab dijelaskan. Ada orang-orang yang diproses Tuhan luar biasa. Contohnya misalnya seperti Yusuf. Harus dimasukkan ke sumur mati oleh saudara-saudaranya. Dijual ke Mesir oleh saudara-saudaranya. Hidupnya penuh dengan penderitaan. Namun diproses Tuhan sedemikian rupa. Dan akhirnya justru melalui kehidupan Yusuf, dia menjadi berkat bagi bangsa yang besar. Saudaraku dikasih Tuhan, demikian juga dengan Maria dan Yusuf di sini. Mereka diproses Tuhan, harus mengalami penderitaan di situ. Namun saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, Maria terima proses itu. Maria ikuti kehendak Tuhan itu. Dan apa yang terjadi ketika Maria ngikuti apa yang terjadi atas kehendak Tuhan itu, Tuhan menunjukkan pertolongan yang luar biasa. Sekalipun dia persalinan tidak ditunggui saudara-saudaranya di sana, namun Tuhan gerakkan para gembala untuk datang ke sana. Sekalipun dia tidak punya harta, Tuhan gerakkan orang-orang Majus untuk datang ke sana, memberkati mereka. Tuhan bisa menolong siapa saja. Kalau orang itu mau ngikuti proses Tuhan, mau ngikuti kehendak Tuhan, terima apapun yang terjadi dalam hidupnya dengan penuh rasa syukur, maka suatu saat ketika kita sedang mulai pergumulan, maka Tuhan akan menggerakkan orang untuk menolong kita. Dan itu Tuhan yang menolong kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan sesuai oleh sebab itu, hidup ini indah dan nikmat. Kenapa? Kalau kita bisa percaya akan firman Tuhan, dan mempercayakan hidup ini sepenuhnya kepada Tuhan, ikuti
apa yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan, aku berserah kepadamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku Tuhan, aku ikuti kehendak-Mu yang terbaik untuk aku. Aku tahu suatu saat nanti aku akan menerima indahnya proses dari Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, indah pada waktunya. Kita sering memuji Tuhan dengan pujian, indah rencana-Mu Tuhan. Berkali-kali kita memuji Tuhan dengan pujian itu. Saat ini, kalau ingin merasakan kasih karunia Tuhan, percayakan hidup kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan mengerjakan segala sesuatu. Percayalah, akhir nanti kita akan menikmati kasih karunia Tuhan itu. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita bisa menikmati kasih karunia Tuhan, apapun yang terjadi, hidup kita sangat nikmat. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus. Dan bagaimana cara menikmati kasih karunia Tuhan? Sekali lagi, mempercayai firman Tuhan dan mempercayakan hidup ini kepada kehendak Tuhan. Saat ini saatnya kita melakukan firman Tuhan ini. Kita mempercayai firman Tuhan ini. Dan kita serah kepada kehendak Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan pasti tolong kita. Tuhan pasti campur tangan atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Kalau saat ini saudaraku sedang sakit, jangan kecil hati. Percayakan hidupmu di tangan Tuhan. Kalau saat ini kita sedang mulai pergumulan, jangan kecil hati. Percaya Tuhan pasti menolong. Apapun yang terjadi, kita tidak sendiri. Immanuel, Tuhan selalu menyertai kita. Ketika Tuhan menyertai Maria dan Yusuf, dilindungi dari mara bahaya, maka Tuhan pun juga akan menyertai kita. Karena Immanuel itu juga berlaku untuk setiap orang yang percaya. Percayakan hidup ini kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menolong kita. Haleluya. Tuhan memberkati. Mari bersama-sama kita tunduk kepala di dalam doa. Terima kasih Bapa. Pagi ini Engkau ingatkan kami. Supaya kami mempercayai firman-Mu. Dan supaya kami mempercayakan hidup ini kepada-Mu, mengikuti akan kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Maka kami akan bisa menikmati kasih karunia Tuhan. Dan hidup kami akan terasa nikmat dan ya Tuhan, berkati setiap umat-Mu. Kuatkan iman mereka. Bagaimanapun keadaan mereka saat ini, itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup mereka. Kuatkan mereka, supaya mereka tidak kecil hati. Mereka tidak putus asa. Dan supaya mereka senantiasa kuat di dalam Tuhan. Berikan kesabaran kepada setiap umat Tuhan. Terutama Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami kesakit penyakit dalam tubuh mereka. Kami doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan berikan hikmat kepada mereka supaya mereka bisa menangkap kehendak Tuhan dalam hidupnya. Dan mereka senantiasa bisa merasakan kasih karunia Tuhan. Kasih karunia-Mu tidak tergantung dengan situasi dan kondisi. Namun kasih karunia-Mu tergantung di dalam iman kami. Ketika kami percaya akan firman Tuhan dan kami percayakan hidup ini kepada Tuhan, maka kami akan menikmati kasih karunia Tuhan di dalam segala keadaan kami. Terima kasih Bapa. Kuatkan iman semua jemaat Tuhan. Teguhkanlah mereka. Berikan kesabaran kepada mereka sehingga bisa mengarungi kehidupan ini dengan penuh kekuatan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap umat-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita.
Dan Bapak Ibu jemaat kami mohon untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, Sang Juru Selamat telah datang dan senantiasa menyertai kehidupan kita. Dalam hidup ini tentunya kita senantiasa memerlukan Juru Selamat. Bersama-sama mari kita pujikan dengan Kidung Jemaat nomor 402, bait pertama dan kedua. Arahkan hatimu kepada Allah, dan dengan iman terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah yang dahsyat, Allah yang kita kenal di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya senantiasa memberkati kehidupanmu, memberkati rumah tanggamu, memberkati pekerjaanmu, memberkati pendidikanmu, memberkati masa depanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah kiranya atas jemaat sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus, kiranya senantiasa memberkati dan menyertai hidupmu dari siang hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Haleluya. Amin. Kidung nomor 413, bait pertama. Tuhan pimpin anakmu.